Kegiatan ibadah haji di Nusantara diperkirakan ada sejak abad 16. Namun, belum diketahui secara pasti kapan dan siapa yang pertama kali menunaikan haji di Nusantara saat itu. Dari beberapa literasi sejarah, animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji saat itu benar-benar besar. Ibadah haji di Nusantara saat itu berjalan lancar hingga datangnya Belanda pada 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dalam buku Sejarah Indonesia II, karya Jakaria, dituliskan pemerintah Belanda saat itu ikut campur dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena telah menguasai Nusantara, Belanda mempersulit kegiatan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji saat itu. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah Belanda saat itu. Misalnya, yang dikenal dengan sebutan kebijakan resolusi haji, yang kemudian disempurnakan dengan ordonasi haji. Bahkan, umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah haji harus melalui pemerintah Belanda yang disebut Haji Nederland Indisch Civil Administration atau NICA. Kondisi tersebut bertahan hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pasca kemerdekaan atau yang sering disebut masa revolusi fisik, negara Republik Indonesia mengalami kekosongan jamaah haji. Kekosongan pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia itu disebabkan beberapa faktor. Satu di antaranya adalah fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengharamkan meninggalkan tanah air dan tidak wajib pergi haji dalam keadaan perang melawan penjajah. Pada 1948, pemerintah Republik Indonesia mengirim haji pertama kali, sekaligus sebagai bentuk usaha memperoleh pengakuan kedaulatan lewat jalan politik diplomasi. Misi diplomasi itu terdokumentasikan dalam koran Patria terbitan 1 Oktober 1968. Akhir 1949, berdasarkan hasil konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Peristiwa tersebut membuat pemerintah Belanda harus menyerahkan konsulatnya yang ada di Jeddah kepada Republik Indonesia. Babak baru, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia pun dimulai. Pada 1950, Indonesia mulai menyelenggarakan ibadah haji melalui Kementerian Agama. Setidaknya, 9.933 jamaah haji saat itu berangkat ke Tanah Suci. Meski demikian, ibadah haji saat itu tak mudah. Pasalnya, jamaah haji dari beberapa daerah membutuhkan waktu lama hingga sampai ke Tanah Suci. Transportasi yang diandalkan saat itu adalah kapal laut. Alhasil, pelabuhan besar di beberapa daerah juga jadi titik berkumpulnya keberangkatan jamaah haji. Hal tersebut juga terjadi di kota Semarang. Jamaah haji asal kota Semarang saat itu harus menggunakan kapal laut. Bahkan, beberapa harus mendatangi pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di beberapa daerah seperti Surabaya maupun di Jakarta. Tak hanya itu, mereka harus singgah kembali ke pelabuhan yang ada di beberapa negara yang dilintasi oleh jalur kapal tersebut. Bahkan, saat sampai di Tanah Suci, mereka harus bermukim di sana hingga beberapa tahun. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Markus Ali, satu di antara pemerhati sejarah Islam di Nusantara. Tahun 50 bagaimana? Itu memang cukup berbeda karena setelah merdeka misalkan juga mulai dibentuk begitu semacam yang sekarang mungkin adalah haji Indonesia. Jadi ketika pemerintah tahu setelah 45 itu kan juga dibentuk Kementerian Agama ya tahun 50 sekian kalau nggak salah, dan salah satu yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana mengatur urusan haji. Nah, kalau kemudian bagaimana rutenya, ya jadi perkembangannya ketika awal abad 17-18 itu menggunakan kapal layar yang cukup panjang, lalu muncul kapal
uap begitu yang bisa dekat dari Semarang dan sebagainya dengan jarak tempuh yang lebih pendek. Nah, setelah tahun 50-an itu karena pesawat juga belum banyak ya, jadi masih banyak yang menggunakan juga untuk transportasi kapal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.